gimana caranya kita memperlakukan karyawan tuh harusnya gimana sih, terus relasi bisnis itu cara menggaitnya tuh gimana gitu loh. Susah loh bikin Anjit menaik tuh. Terima kasih kalian. Jadi kita tuh harus konsisten banget, dan konsisten itu kan kunci dari keberhasilan dari semuanya ya. Iya benar. Punya ya ampun. Soalnya dia banyak duit tapi pelit kayak. Astagfirullahaladzim, itu gak baik ya kan. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Oke. Halo Kak Yanda, apa kabar? Baik. Kita sudah lama tidak berjumpa. 2 tahun? 2 tahun. Sampai enggak. Iya Enggak. Enggak ya, enggak sampai. Karena Ya. udah sempat main-main. Jadi Kak Yanda itu dulu image-nya tuh emang kalem banget guys. Dulu Kalem, ya. lemah lembut. Dan ternyata sekarang waktu kita tidak bertemu 2 tahun, ketemu lagi tetap sama kalemnya. Tadi barusan waktu cek mic, sound systemnya agak susah menyesuaikan antara frekuensi saya dan Kak Yanda. Antara suara kecil atau malas ngomongnya. Benar. Ada keturunan Solo nyata Kak Yan? Nggak ada kebetulan. Oh ya? Tapi emang kalem? Atau enggak? Nggak terima bilang. Ya, tadi krunya di biasa. belakang tuh emang temennya. Jadi ya begitu deh. Oke Kak Yan. Anyway. Jadi kan aku tuh nggak sempet tahu, memang tahu. Jadi Kak Yanda itu kan sekarang sudah memulai memasuki dunia bisnis gitu. Melangkah one step ahead, selesai dari menjadi apa ya, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya budak corporate gitu. Terus akhirnya memberanikan diri buat membuka bisnis sendiri gitu kan. Yang memicu pertama kali triggernya kayaknya aku mau bikin bisnis sendiri deh. Itu apa? Oke. Jadi pertama-tama bukan karena aku setelah bekerja terus habis itu baru aku membuka peluang baru di bidang usaha, itu bukan kayak gitu sebenarnya cerita pertamanya. Jadi gimana? Jadi kan aku tuh kuliah di UC ya. Nah di UC itu sebenarnya memang basicnya harus entrepreneur. Jadi di perkuliahan itu juga memang kita udah diajarin untuk membuka usaha apapun itu kan. Nah sebelum aku kuliah juga kebetulan mamaku ini memang jualan gitu loh, catering gitu. Terus sama ada depot nasi. Jadi sebenarnya dari backgroundnya sendiri sudah ada. Memang sudah mengalir darah gitu. bisnis ya. Nah sampai akhirnya aku lulus kuliah itu aku open PO sambal botolan gitu. Oh ya. Gitu. Oh berarti sambal itu udah dari Iya dulu, udah ada dari tahun 2018 sebenarnya. Jadi sebenarnya aku jualan dulu sampai akhirnya mamaku bilang kalau kamu jualan kayak gini terus, kan aku nih ada merangkap sebagai apa ya, admin iya, terus produksi iya, packing iya, Semuanya semuanya iya. dirangkap jadi satu ya kebetulan. Jadi satu. Terus mamaku sendiri tuh berpikir kalau misal aku masih di situ-situ aja, sedangkan aku ini baru lulus kuliah, itu dirasa sayang karena harusnya aku mendapatkan banyak banget teman-teman baru, lingkungan baru, dan harus banyak belajar dulu, baru akhirnya aku mendalami dunia usaha itu sendiri. Sebenarnya kan kalau dari basic sudah ada, tapi kalau kita nggak terjun dulu sebagai karyawan, nggak menjalin relasi yang banyak, kita kan nggak bisa tahu ya gimana caranya kita memperlakukan karyawan tuh harusnya gimana sih, terus relasi bisnis itu cara menggaitnya tuh gimana gitu loh. Jadi mamaku tuh lebih cari relasi dulu aja, belajar sama orang lain dulu aja gitu, sampai akhirnya aku mencari pekerjaan, berjodoh lah di sini gitu loh. First step future, your first choice, benar? Terus setelah dari sini, untungnya menurutku tuh waktunya tuh masih bisa terbagi antara pekerjaan dan usahaku. Jadi waktu aku kerja di sini pun usaha itu masih berjalan. Jadi nggak berhenti ya. Malah menurutku lebih banter lagi karena aku punya teman-teman baru, jadi menjadi customer baru. Ya kan? Bener ya, berarti ya. Gitu. Jadi semakin banyak temen kita itu punya semakin banyak peluang. Bener. Betul. Peluang-peluang itu semakin muncul. Berarti mereka ini bisa diduitkan ya? Bisa. Semuanya. Tolong dibeli ya. Gitu. Nah sampai akhirnya ada teman kantorku sendiri tuh menjadi reseller
bisnisku Jualannya, sendiri. Kak Yanda, Jadi kita oke. jualan bareng gitu loh. Oh, gitu? Gitu. Jadi kayak akhirnya produkku misal cuma ada 2 produk nih, akhirnya bisa merambat ke produk-produk yang lain. Jadi kayak kita Oke. menyatukan ide gitu loh. Kamu kan udah bisa produk ini nih, kenapa nggak nambah ini gitu loh? Karena sebenarnya kalau misal aku kuat di produk, kadang temenku tuh lebih kuat di pasarnya kan. Nah setelah kuat di pasarnya, otomatis kita butuh pembaruan kreativitas dari inovasi-inovasi produk apa lagi ya. Biar kan nggak kayak- stagnan di situ Betul. aja. Benar-benar. Nah itu terbukti. Jadi kalau misal mau jualan, jangan berpikir aku jualan aja nggak mau kerja. Jangan guys. Kalau bisa disambi dua-duanya, kenapa tidak kan kayak gitu. Berarti benar ya Kak Yan? Benar. Kalau gitu apa tiba-tiba benar enggak? Ini benar ya kalau misalnya ada kan kebanyakan teman-temanku itu juga punya bisnis Ya. dan bidangnya sama-sama di bidang kuliner. Karena kalau misal kita sama-sama tahu kuliner tuh lagi in banget. Iya. Dan semakin tahun bisnis kuliner tuh menurut Semakin banyak tinggi. orang itu semakin banyak yang minat gitu kan. Bener. Nah, berarti sebenarnya budak corporate sama bisnis, pembisnis muda gitu, apapun bisnisnya itu sebenarnya jam kerjanya tuh lebih banyakan pembisnis nggak sih? Itu Bener nggak sih? Itu menarik sih. Jadi Iya kan? gini, untuk orang yang bilang aku mau selesai kerja aja karena kerja itu capek banget, menghabiskan waktu, menghabiskan apa segala macam. Jadi bukan berarti untuk kerja di kantor itu waktunya habis, terus kerja sendiri tuh lebih enak atau segala macam. bisa semaunya sendiri kan, Itu. waktunya kan kadang-kadang kalau Betul. misalnya bisnis woman tuh kayak ya udah aku mau masuknya jam berapa terserah Iya. aku, padahal kan nggak gitu ya Tapi Kak ya? nggak kayak gitu. Jadi gimana? Gini, Gimana? Ini menarik. Gimana? Jadi kalau aku alamin sendiri, jadi kalau kerja kantoran tuh gini, time managementnya, terus dari pekerjaan apa yang harus kita lakukan itu sudah ada terjadwal gitulah. Maksudnya gini, jam masukku udah ada aturan dari kantor, jam selesai bener. kerjaku pulang Udah ada sudah juga. ada dari kantor. Dan maksudnya setelah aku masuk kerja, aku tahu job deskku. Maksudnya aku jam segini harus melakukan ini, Apa-apa aku harus aja. mengisi data ini, Benar. aku harus interview atau aku harus apa. Nah benar. itu dari awal masuk sampai aku pulang itu jadwalnya kan sudah ada Sudah semua ya, dan tersusun jam ya. istirahat itu juga sudah ada. Nah sedangkan kalau kita memiliki bisnis sendiri itu tuh kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tuh harus konsisten banget, dan konsisten itu kan kunci dari keberhasilan Konsisten, dari iya benar. semuanya ya. Iya, benar, Nah benar. itu kadang-kadang itu kita kesalahannya di situ, karena mungkin kita mikirnya ya udah ini bisnisnya kita, jadi kayak semau-maunya kita. Nggak bisa, karena gini, misal kita punya usaha yang kita punya depot aja, itu jam produksi aja kita udah harus wanti-wanti jam, kayak kita belanja jam berapa, terus habis itu penataannya oke, seperti benar. apa, produksinya jam berapa, dan yang paling rentan itu adalah jam buka dan jam tutup. Itu kan harus konsisten. Iya. Kalau misal kita nggak konsisten, orang yang taunya awalnya kita buka jam 10, terus orang tuh datang jam 10.15, kok ternyata belum buka ya. Mereka pasti akan mencari pilihan yang terdekat di situ, dan Iya dong. besoknya lagi belum tentu mereka aku mau sarapan, tapi kadang di situ belum buka loh gitu. Nah akhirnya kan orang bakal pindah ke yang lain kan. Itu bisa jadi pacuan juga. Padahal sekecil jam buka dan jam Bener, tutup aja ya. tapi itu berpengaruh besar sih. Itu. Nah, terus kalau misal kita jadi budak korporat yang kamu bilang tadi, kalau kita kan udah punya pimpinan ya, maksudnya kalau kita berkeluh kesah ada jalan keluar dari pimpinan kita, Pak. Ini kayak gimana? gini nih, jalan keluarnya gimana. Sedangkan kalau kita punya usaha, kita tuh malah yang mengayomi karyawan-karyawan itu tadi, dan malah kita kan kayak gimana ya, backgroundnya kan berbeda-beda juga, nggak seperti kantor, jadi harus lebih adaptasi lagi gitu. Berarti kalau misal kayak gitu lebih susah jadi pembisnis ya. Kayak kalau misal kelihatannya gitu ya. kayak gitu kan orang tuh mikirnya kayak Lebih kalau- mudah ya. Iya, soalnya pembisnis kan berarti otomatis di pikirannya orang kayak aku akan menjadi bos gitu Iya. kan. Aku akan memiliki banyak karyawan gitu Bener. kan. Di pikirannya mereka ya udah aku bisa masuk sesuka hatiku, nanti Libur aku tinggal kapanpun. tinggal kayak kamu ya nanti yang ini kayak tinggal atur-atur dan lain sebagainya terus selesai. Bener kan nggak gitu Padahal ya nggak bisa kayak konsepnya? gitu, karena kalau misal karyawan kita lepas gitu aja itu nggak akan berjalan konsisten. Benar. Karena kan mereka nggak memiliki kayak ini punya aku nih, kan mereka kan nggak ada jiwa kepemilikan juga. Jadi mungkin kayak ya aku dibayar ya aku kerjanya sesuai aja gitu. Semakin mereka dikasih kelonggaran kayaknya semakin ya santai-santai aja kan kayak gitu. Justru malah kita sebagai pemilik itu lebih wanti-wanti, malah udah punya karyawan kita harus ngawasin bisnis ngawasin karyawan iya. omset kan lebih-lebih ya. Kalau Bener ya. kelebihannya karyawan itu kita tahu pendapatan per bulan itu
berapa nih gitu kan tahu ya. Sedangkan kalau kita usaha kan kita sendiri kan Iya, harusnya lebih mengejar target itu. Yang ngitung gitu. sendiri pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau Gitu. misalnya dapat karyawan yang boten-boten. Iya. Jadi Tapi kalau pernah? kayak gitu ya. Pernah? Iya. Terus Kak Yanda menyiasati karyawan yang boten-boten tuh gimana? Ya yang penting kalau aku sendiri kan mungkin aku terbilang orang yang tidak enakan itu ya. Nah jadi kalau aku sama karyawan tuh aku ngerasa ya pasti ada toleransi. Ada orang tuh kan punya sifat kurang lebih ya. Iya benar. Nah jadi aku lebih ke banyak toleransi dan aku tuh lebih kayak mengumpamakan kalau aku jadi dia tuh apa ya yang ngebuat dia tuh melakukan kayak gini. Jadi lebih Baik baiknya hati gimana. banget ya, baik hati banget ya. Kalau misalnya kita ada kekurangan dari karyawan terus kita lepas atau kita ganti itu akan berulang-ulang. Jadi lebih baik kalau misal dia udah kerja sama kita, udah tahu harusnya kerjaannya gimana, terus ada kekurangannya dia, oh berarti kita harus backup kekurangan dari dia sendiri tuh apa nih gitu. Oh gitu. Nih Kak, kan ngomong-ngomong sebagai pembisnis itu kan nggak lepas bang dari yang namanya mengambil keputusan. Betul. Bener kan? Pernah nggak sih seorang Kak Yanda itu overthinking dalam mengambil keputusan? Baik keputusan yang udah diambil nih, sama yang belum Sama yang diambil. akan diambil ya. Pernah nggak sampai kayak Itu "Aduh, sering gimana?" gitu? banget karena mungkin apapun yang akan kita kerjakan itu kan akan berdampak besar nantinya ya. Misal nih aku tuh sering banget kegalauannya adalah kalau usaha kan ada online ada yang Offline, benar. Nah kalau misal kayak gitu tuh sekarang ini di era sekarang ini lebih banyak kan mengenalnya kan melalui sosial media. Benar. Nah, sedangkan- online tuh lebih gencar-gencarnya. Lebih gencar. Sejak Covid nggak sih Kak? Iya, jadi antara kita punya depot atau kita online pun itu yang tetap paling gencar adalah dari sosial media. Media. Karena orang-orang kan lebih buka HP ya. benar. Dan apa yang ramai pasti mereka penasaran dong. otomatis. Baru mereka ke sana gitu Nah, kan. kekuranganku adalah aku nih kurang kreatif dalam membuat konten-konten seperti itu. Oh, oke. Nah, terus akhirnya kan kita harus membutuhkan influencer, Iya, kita membutuhkan benar. orang-orang yang ada di bidangnya itu. Yang dipikirkan adalah kos-kos yang akan dikeluarkan otomatis. Aku berpikir kayak gini, oh harganya segini ya. Kalau misal aku cuma bayar satu, kira-kira berpengaruh nggak ya? Ntar pas aku udah ngeluarin dana segini. Ternyata impactnya nggak begitu ngena nih di kita, jadi aku udah ngeluarin uang, terus ternyata nggak jadi Balik modal berhasil apa-apa ya. ya. Sedangkan kan memang kalau kita udah mengeluarkan uang untuk endorse ataupun mengundang influencer datang itu kita nggak bisa berharap yang langsung rame karena Iya, kan benar-benar. sebenarnya untuk memperkenalkan aja. Iya, benar. Tapi kan di satu sisi kita sebagai pemilik kan pasti kayak ada harapan dong, Iya, kayak pingin. kamu udah diundang, harusnya kan bisa naik Iya, ya. iya, kalau ada tapi kayak kan gitu. kita balik lagi kalau misal kita sebagai influencer kan itu bukan patokannya kita. Sebenarnya benar. lebih ke lebih ke kontennya mereka, lebih ke kayak gitu aja kan. Jadi mereka tuh nggak ada patokan untuk menaikkan pendapatannya Pendapatan kita. kita, benar. Nah, tapi untuk kita yang pendapatannya dirasa kayak aduh gimana ya, kayak masih berpikir itu sih sebenarnya yang bikin Oh, gitu. jadi berarti Kak Yanda itu pernah mengalami struggle overthinking kayak Bener. ini iya apa enggak. Tapi Iya, kalau itu kan pasti. berarti itu udah dilaksanain atau belum Kak? Sudah. Akhirnya sudah terlaksana. Sudah. Terus waktu udah terlaksana sempet nggak kepikiran lagi? Iya, jadi kepikirannya tuh gini kayak maksudnya ada yang berhasil ada yang enggak kan, karena udah beberapa kali nih. Nah terus akhirnya ada yang berhasil ada yang enggak, ini lagi enggak ya, karena aku berpikirnya kalau misal aku melakukan ini lagi bakal berhasil enggak ya, orang bakal jenuh enggak ya ngelihat konten-konten kayak gini lagi. Jadi maksudnya tuh lebih berpikir apalagi nih yang harus dilakukan biar memancing orang itu datang gitu loh, atau enggak beli online lah gitu. Tapi Kak Yanda nggak mau emang kayak kayak standby-in satu karyawan terus emangnya tugasnya dia buat konten aja. Jadi akunnya akun jualannya tuh emang Jualannya ada dipegang sosial gitu ya. Itu tuh nggak semudah itu sebenarnya karena kan iya. Jadi mungkin kalau udah kayak gitu ya balik lagi ya, karena mungkin aku nggak ada di bidang yang pinter dalam perkontenan. Jadi kalau misal pun aku mau merekrut karyawan untuk kayak gitu kan otomatis aku harus punya standarnya aku sendiri kan. Maksudnya kayak kamu harus kayak gini nih, kamu harus kayak gini. Nah itu kan aku belum ada standar aku sendiri ya. Dan misal pun kita ngerediin karyawan yang bisa bikin konten kayak gitu terus, itu kan butuh biaya juga untuk mereka per bulannya tuh seiring berjalannya waktu. Nah jadi kayak itu belum ada di targetku sih gitu. Berarti so far target jual Kak Yanda itu masih di offline yang paling banyak.
offline dan reseller kalau ada. Oh, Karena oke, kayaknya oke. kekuatanku itu lebih ke produksi. Oke. Oh, jadi karena kekuatan diproduksi akhirnya mencari teman-teman Reseller. yang bisa menjadi reseller itu tadi. Bener. Jadi entrepreneur tuh nggak harus kayak aku gimana caranya jualan gini-gini. Iya, Kalau iya, memang iya, kekuatannya harus tahu kekuatannya kita di mana Dimana, dulu. heeh. Kalau misalnya kita nih kayak jago masak atau mungkin pintar kayak mensiasati produk-produk, berarti kan kelebihannya kita kan di produksi. Produk, iya, di Kalau misalnya produksi. kita rezekinya memang bukan di penjualan, itu kan bisa terjadi. Iya sih benar. Gitu. Jadi kita Oke. harus mencari peluang-peluang itu sendiri. Jadi kudu tahu dulu ya, aku ini bisanya Iya, apa iya, iya, gitu. Baru Baru bisa mengelola membuat- selanjutnya. Ya, oke. Terus apa namanya? Ada nggak struggle terberat sejadi seorang businesswoman? Kan apa ya, entrepreneur muda itu kan emang nggak gampang ya. Apalagi kalau bukan meneruskan usaha orang tuanya. Bener toh? Jadi mulai dari nol ya kakak gitu toh. Itu kan nggak gampang ya, kecuali kalau memang bapaknya itu yang punya sahamnya Samsung gitu. Bapaknya yang punya sahamnya First State, nggak dong, bercanda. Jadi kan kalau misalnya emang nggak di backup sama orang tua, kita benar-benar mulai semuanya dari nol, itu kan lebih susah ya kak. Iya. Kak Yanda kan gitu juga tuh, struggle-nya pertama kali apa? Nah, jadi ini aku sekarang tuh ada di dua usaha. Uh-uh. Yang pertama aku nerusin punya mamaku, yang satunya lagi usahaku sendiri. Jadi aku ada di dua struggle itu. Oh iya? Jadi yang punya mamanya Kak Yanda itu akhirnya sama Kak Yanda? Iya, jadi aku dibukain cabang nasi gitu kan, yang punya mamaku tuh. Nah, Terus? jadi kalau struggle yang kayak gitu tuh sebenarnya adalah perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Benar banget. Itu Iya, pasti bener terjadi. banget. Dan itu tuh aku sharing-sharing sama temanku yang meneruskan usaha juga memang seperti Bener, itu. bener, Karena bener. prinsipnya anak muda dan orang yang sudah menjalankan bisnis itu Beda berbeda. banget. Iya. Gitu loh. Kalau kita kan lebih ke inovasi. Nah, sedangkan orang-orang yang orang tua kita tuh Ya udah kayak saklek sudah gitu berpikir loh. kayak maksudnya loh kita udah ngejalanin ini bertahun-tahun tuh sudah bisa. jangan dirubah-rubah lagi, nanti Iya, takutnya iya. akan berdampak ke yang kurang baik. Bener Gitu. banget Kak Yan, bener. Padahal tuh ya, Ada ini tuh kekhawatiran. aku cerita dari temenku. Temenku itu papahnya tuh bukan, maksudnya ini tuh usaha bukan punya papahnya Iya. dia. Jadi emang papanya yang menjadi investor di usahanya dia. Terus secara tidak langsung berhubung bapaknya Pasti kan ya, otomatis dong. dia akan kayak, loh kan harusnya gini, loh kan Iya, harusnya gitu. karena Akhirnya investornya. jadi pusing kan. Iya. Bukan berarti ya guys, kalau misalnya bapak kalian banyak duit terus bapak kalian investasi kalian nggak pusing. Tolong ya. Gitu. Terus Terus kayak- kalau di usaha sendiri, struggle-nya tuh mungkin ke apa ya? Karena mungkin itu tadi aku produksi sendiri, aku jualan sendiri, juga packing sendiri. Jadi Semuanya. benar-benar sendiri. Aku belum punya karyawan. Jadi Sama sekali. Jadi karyawan itu yang megang punyanya mamaku. Jadi aku ngerasa tuh aku masih kuat untuk produksi sendiri gitu loh. Terus Kak Enda rencananya mau sampai kapan kayak gitu? Ini udah mulai aku merekrut karyawan sih, karena maksudnya udah mulai produkku tuh udah mulai berkembang ke manis dan asin juga, yang produkku sendiri, jadi udah mulai butuh orang juga. Kak Enda nggak apa-apa loh sebutin produk, nggak apa-apa kan ya guys ya sebutin produk di sini ya, nggak apa-apa loh Kak Yan sebutin di sini daripada kayak aku tuh diam-diam gitu kan. Kita jadinya bingung nih yang nonton ini jualan apa sih jadi gitu. gini, kalau untuk yang aku nerusin mamaku sendiri tuh ada nasi bebek. Nah kalau aku sendiri untuk saat ini ada keripik kan, karena sambal botol itu sama ada juga di brownies gitu aku juga bikin. Itu yang usaha Ayang yang Iya. nggak disebutin. Itu kan juga ada. Iya itu jangan ya. Oh jangan. Karena bukan punya aku. Oke. Jadi jangan pamer-pamer. Iya benar. Berarti Kak Enda ini Gitu. guys punya. Ya ampun. Gak apa-apa. Lanjut. Ya cowok. Begitulah ya. Itu berarti Kak. Jadi guys Kak Yanda itu punya suami, punya calon suami juga sama-sama bisnis. Iya. Punya bisnis juga. Jadi dua-duanya bakal jadi pembisnis nih. Amin. Nah Ceritanya itu kayak malah gitu. dia tuh pure usaha tanpa kerja kantor. Kalau aku kan masih ada setengah-setengah ya. Oh jadi mas. Kalau dia pure nggak pernah kerja kantor. Terus gimana caranya Jadi ya bisa punya benar-benar- channel begitu ya? Nah itu sih.
Keren ya. Soalnya kan emang kebanyakan orang tuh kalau misalnya mau jadi businessman atau businesswoman itu kan semuanya mulai dari at least kamu kerja dulu. Selain kamu punya finance yang udah oke, Iya. kamu juga punya relasi dari teman-temanmu kayak gitu kan. Nah kalau misalnya bener-bener mulai dari udah langsung nyemplung jadi pengusaha tuh keren banget ya. Karena dia tuh dari SMA kalau nggak salah, dia tuh mulai kayak cari sangu-sangu sendiri gitu loh, yang berawal dari kayak kaos sablonan. Dari kaos sablonan akhirnya dia otak-atik pengen coba buat pomade, jualan Pomade penjualan rambut. pomade rambut. Jadi itu dia juga masnya Iya, juga produksi, research. produksi. Ha. Serius Kak Yan? Produksi. Ini aku baru tahu Kak Yan, sumpah. Iya, dulu dia jualannya itu dulu. Itu dulu sampai akhirnya dia masukin ke barbershop. Jadi dia nggak penjualan sendiri ya. Jadi dia tuh bisa produksi sama kayak aku. Bisa produksi tapi dia butuh untuk penjualan gitu. Sampai akhirnya dia masukin ke beberapa barbershop. Sampai akhirnya dia keluar dari zona itu, dia membuka barbershop sendiri. Nah, buka barbershop sendiri ternyata belum rezekinya dia. Maksudnya bukan bidangnya dia meskipun dia berusaha menyeriusin di situ ya. Terus dia banting setir akhirnya ke coffee shop. Iya. Nggak nyambung ya sebenarnya. Tapi emang akhirnya kayak kalau dari sini semuanya emang dicoba gitu kan. Bener, sebenarnya kalau usaha itu kalau misal kita cuman punya pikiran doang tapi nggak Nggak dicoba, jalan, itu nggak bisa, benar-benar. Minim benar. kita open PO lah kalau misalnya Iya, kita takut-takut punya benar-benar. outlet ya. Minim At open least, PO iya. dulu. At least tuh emang kudu nyoba dulu Kak Yan. Bener. Kalau misalnya nggak gitu kan semuanya cuma jadi angan-angan Iya, ya nggak say. bisa terlaksana. Nggak dengan jalan-jalan baik. ya. Mungkin Terus- kalau nggak mau ketahuan kita ownernya bisa jadi pakai Shopee dan lain-lain kan username-nya kan bisa nggak ketahuan. Nah, Kak Yanda termasuk yang kayak gitu nggak? Yang kayak nggak mau ketahuan. Aku sih ketahuan bisnisnya sih apa. kebetulan. Karena mungkin aku memanfaatkan teman-temanku sendiri. Memanfaatkan. memanfaatkan Instagramku. Jadi kayaknya aku posting-posting jualanku di situ. Jadi dengan ngetek-ngetek teman-temannya gitu. ini tolong dibeli ya kalian tuh loh. Sudah punya uang, nggak pernah beli iPhone doang 14 kagak punya duit. Pokoknya di sini tuh sasarannya apapun yang berbau uang kita lemparkan ke Mas Dimas. Oke. Soalnya dia banyak duit tapi pelit Kak ya. Astagfirullahaladzim, itu gak baik ya kan. Terus kalau kayak gitu Kak Yanda pernah nggak ngerasa aduh jadi businesswoman kita kan tadi udah dijelasin. Iya. Businesswoman tuh waktunya emang nggak lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Jadi kita kudu bisa manage waktu sendiri. Nah, terus udah kayak gitu, Kak Yanda juga mau punya calon suami. Iya kan? Sudah bukan pacar lagi nih. Sudah bukan yang kayak sayang, kamu udah makan belum? Udah Iya, kayak gitu. itu udah gak ada. Udah nggak gitu. Udah gak ada. Bener kan? Udah beda lagi Udah beda. pembahasannya. Gimana kamu? Aduh nggak jadi nih Kak. Iya dibahas tadi udah. Jadi kayak kamu udah ke pasar belum pagi? Iya, karena udah nggak Iya, zaman yang so udah. sweet ya. Gak ada karena kita Yang mungkin jelas-jelas bidangnya udah sama aja. ya. Jadi Iya, kayak oh. lebih ke gimana hari ini. Apalagi kalau udah malam-malam udah Iya. tutup buku. Pasti itu tanyanya apa? Oh, bunyi dah. Wah. Iya. Jadi kan kalau misalnya udah bukan pacar tuh udah nggak zaman sosit lagi. Iya, ya. betul. Berarti kalau misalnya sudah di tahap akan menikah itu bener ya Kak Yan? Dia bakal Bener. tanya kayak, gimana hari ini? Itu bener? Iya bener. Itu beneran? Jadi beneran. Gimana hari ini penjualan aman gak? Terus habis itu kenapa kalau misalnya kita ada, misal aku kurang, terus dia lagi bagus, kenapa ya kira-kira? Terus kita kayak saling introspeksi gitu. Terus dia ngasih masukan, terus aku ngasih masukan kayak gitu-gitu sih. Healthy ya relationship-nya. Coba kita absen di sini. Bapak-bapak ada nggak yang sebelum tidur tanya gimana hari ini? Gitu. Ada nggak? Nggak ada. Karena kayaknya untuk kita cemburu tuh udah nggak ada waktunya. Oh iya. Udah nggak bisa lagi Bener-bener. kan. Jadi Berarti kayak udah tahapnya berbeda ya. tahapnya berbeda. Jadi obrolannya juga udah berbeda. Lebih pusing ngurusin bisnis daripada ngurusin cemburu-cemburuan apa segala macam itu udah nggak kepegang. Oh berarti Mas Eko nggak pernah cemburu? Sumpah? Mungkin cemburu tapi nggak sampai yang diungkapin Anjir, gitu loh mungkin. Oke. Gitu. Terus Kak Yanda gimana cara membagi waktunya? Itu, nah mungkin karena aku ini sudah berjalan beberapa tahun ya, jadi aku udah mulai pegang, maksudnya konsistensinya harusnya seperti apa, terus aku sudah mulai tahu jam-jamnya seperti apa, jadi aku udah ngena di sistemnya gitu loh, jadi aku udah bisa tahu jam-jam longgar tuh jam berapa, dan kalau misal pun aku mau pergi nih,
Sedangkan aku punya bisnis, gimana ya cara aku ninggal bisnisku ini tapi tetap berjalan, tapi akunya Tetap bisa have fun. pergi gitu loh. Misal ada urusan atau mungkin aku mau berlibur itu bisa, udah bisa sekarang. Dulu waktu awal-awal sempat kesusahan nggak kayak gitu Kak? Dulu awal-awal iya, karena kan awal-awal kalau misal aku dari lulus itu masih oke lah. Nah terus setelahnya aku kan ada kerja tuh, itu kerja sulit karena kan aku kerja terus habis itu di Sambi aku pulang kerja langsung produksi. Iya sih, itu capek banget kan Capek banget. Dan itu berulang-ulang. Sabtu Minggu pun aku nggak ada libur. Jadi Sabtu Iya, Minggu tuh aku bener-bener. tetap produksi dan jualan. Itu yang harus di note ya guys. Kalau kalian jadi seorang businessman atau businesswoman, Sabtu Minggu tuh nggak libur. Bener. Kalau misalnya kalian jadi budak korporat tuh masih Masih ada oke, libur, bener. Sabtu Minggu itu masih bisa libur. Kalau businessman atau businesswoman Nggak tuh bisa. nggak bisa. Jadi kalian harus benar-benar bisa membagi waktu kalian Bener, sendiri. karena kalau misalnya kita ada orderan terus kita nolak kayak sayang banget gak sih? Itu peluang kita di situ. Kok bisa ya? Padahal kan Kak. Itu udah otomatis. Oh gitu ya. Pemikirannya tuh langsung kayak Itu udah berubah otomatis. jadi kayak gitu. Iya, yang awalnya aku mau ada rencana pergi terus tiba-tiba ada orderan yang harus diselesaikan ini. Ya udah aku milih itu aja. Oh. Karena kalau misalnya kita nolak sekali dua kali, ya itu tadi konsistensi kan. Orang kan Bener. mau pesan lagi, pasti nggak bisa nih gitu loh. Dan Jadi aku itu nggak tuh boleh kayak gitu. Akhirnya punya pemikiran kayak jadinya ada labelnya gitu loh Kak Yan. Kalau misalnya businesswoman itu pasti untungnya tuh emang nggak seberapa, tapi sama dia tuh selalu ya udah nggak apa-apa. Iya, itu pengalaman gitu. Aku at least harus coba. Bener nggak sih? Bener. Sampai akhirnya kita membuahkan hasil gitu kan, baru kayak wah ternyata Iya, gini ya. bener ya, gitu. Kak, kayak gitu. Bener. Sampai akhirnya kan udah berjalan bertahun-tahun baru kayak akhirnya udah mulai ringan. Maksudnya kayak oh ya udah bisa bagi waktu, aku udah bisa kemana-mana Oke. kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau Kak Yanda pindah ke kota lain, Iya. bisnisnya ini bakal gimana? Jadi gini, karena mungkin aku udah ada, meskipun aku belum ada pegawai, tapi kan ada pegawainya mamaku tuh di rumah. Nah pegawaiku tuh beberapa kali udah aku coba training Ditinggal untuk dilepas gitu. aku bantu, misal aku pergi tuh dia udah megang usahaku gitu loh. Maksudnya nge-packing apa udah aku bantu belajar. Jadi kalau oke. dan ada adik perempuanku juga. Jadi iya, nanti kalau benar. misal untuk di Surabaya ada adikku yang pegang untuk pengawasan, tapi untuk tim produksi berpindah ke karyawan. Jadi aku nambah karyawan nantinya. Nah, terus habis itu aku pindah kota jadi otomatis pasarku menambah dong. Iya, itu adalah positifnya ya. Kita bisa membuka peluang baru di sana. Bener, jadi bukan berkurang, Tapi justru akan membuka. bertambah. Iya, betul. Oke Kak Yanda, itu tadi sudah semua pertanyaannya. Terima kasih sudah mau menyempatkan Sama-sama. waktu hadir meskipun Dengan senang hati. kru kita ngundangnya agak nggak sopan ya. Iya, gitu. berasa kayak makan bakso Kayak, gitu loh ngajaknya. bisa nggak kesini gitu kayak, aduh, gitu, kesel ya. Oh jadi Kak Yanda nggak mau. Harusnya gitu ya. Iya. Harusnya aku Minta, kayak, apa ini dulu? price listnya gitu. Red card dulu ya Iya. yang dikasih ya. Ini apa dikasih air putih dong? Mana tadi ambil sendiri air putih? Dikasih TNC-nya dulu harusnya ya. Ini kita udah berapa lama ya? Harusnya udah ada waktunya gak sih? Ngomong kayak gini ngisi YouTube susah loh bikin lanjut menaik tuh. Terima kasih kalian. Ya Kak Yan, terima kasih Kak Yanda. Sama-sama dengan senang Oke. hati. Dadah.